Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga kalian semua sehat ya. Pada pertemuan kali ini, Kak Zaza, Adik-adik, Kak Indana, halo adik-adik. dan Kak Ratu akan menjelaskan materi mengenai norma dan aturan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kira-kira adik-adik sekalian sudah memahami apa itu norma? Wah, sepertinya lebih seru nih Kak Ratu kalau dibahasnya secara bersama-sama. Sekalipun mungkin ada beberapa adik-adik yang sudah mengetahui. Akan tetapi lebih baik untuk diulang, bukannya seperti itu? Wah, iya tuh benar Kak Indana. Yuk, untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita beranjak ke isi materi. Ayo Kak, check it out. Adik-adik, ada yang tahu tidak sih apa itu norma? Norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Kalian tahu tidak kalau norma itu bisa ditemui di berbagai tempat loh, seperti keluarga, di sekolah, bahkan di masyarakat. Betul tuh Kak. Norma tersebut digunakan untuk mengatur setiap orang supaya hidup lebih tertib, tentram, dan juga adil. Jika kalian melanggar norma, ada sanksinya loh, seperti sanksi sosial dan sanksi adat istiadat, serta sanksi hukum dari penegak hukum. Wah, serem juga ya Kak. Di Indonesia ini berlaku 4 norma adik-adik. Apa aja tuh Kak? Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang keempat ada norma hukum. Coba Kak Ratu tolong jelasin norma-norma yang Yang pertama ada norma agama. Norma agama merupakan suatu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Norma agama harus ditaati oleh setiap umatnya dengan cara melaksanakan ibadah dan ajaran agama masing-masing. Terus norma agama ini ada sanksinya nggak sih Kak kalau kita melanggar? Pasti ada dong, Kak. Kalau kita melanggar norma agama, kita akan mendapatkan sanksi berupa dosa atau hukuman di dunia dan di akhirat. Setelah kita meninggal nanti, jangan sampai kalian melanggar norma ini ya adik-adik. Contohnya seperti apa aja sih Kak norma agama? Contohnya itu seperti melakukan kewajiban beribadah, saling mengasihi dan tidak menyakiti, saling menghormati antar pemeluk agama lain, dan lain-lainnya. Untuk norma yang kedua, coba Kak Zaza tolong jelasin ke adik-adiknya. Norma kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan membuat seorang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kalau kita melanggar norma kesusilaan itu bagaimana, Kak? Sudah pasti kita dapat menimbulkan perasaan bersalah, gelisah, malu, takut, bahkan menyesal. Oh, seperti itu ya, Kak. Kalau contohnya seperti apa sih, Kak? Contohnya itu seperti menolong teman ketika kesulitan dan meminta maaf ketika berbuat salah. Yang pasti sih tidak menyontek ketika ujian. Wah, siapa di sini yang masih suka menyontek kalau ujian? Kalian bisa melanggar norma kesusilaan nih. Kalau bisa, jangan menyontek lagi adik-adik. Betul tuh, Kak. Nah, kemudian norma yang ketiga ada norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan, Kak Indana? Jadi, norma kesopanan merupakan aturan yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat atau sekelompok yang dianggap baik. Norma kesopanan di setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Jika kalian tidak mematuhi norma ini, kalian akan menciptakan perselisihan di antara masyarakat, seperti mendapat teguran dan mendapat celaan atau ejekan dari orang lain. Contoh norma kesopanan itu seperti apa, Kak? Contohnya seperti memberi salam kepada orang yang lebih tua, kemudian ada mengantri, dan juga tidak menyela pembicaraan orang lain, dan lain sebagainya. Wah, betul sekali nih Kak Indah. Nah, mungkin aku beralih ke pembahasan yang terakhir ya, yaitu norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang berisi perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Contoh norma hukum seperti apa tuh Kak Zaza? Norma hukum itu seperti tidak mencuri, bayar pajak, dan taat aturan lalu lintas.
Seperti itu, Kak Ratu, contohnya. Oh, seperti itu ya, Kak. Mungkin Kak Indana ingin menambahkan? Maksudnya aku peringkas ya, Kak. Orang yang melanggar peraturan berarti dia tidak mematuhi norma hukum. Wah, hebat sekali Kak Indana. Sudah meringkas pengertian. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yuk, yaitu manfaat dari penerapan norma di sekitar kita. Mungkin Kak Indana bisa menyebutkan 3 manfaat dari penerapan norma. Oh, tentu boleh dong, Kak. Jadi, manfaat dari penerapan norma itu ada menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa, mampu mengendalikan tingkah laku dan ucapan, serta mencegah terjadinya perselisihan di lingkungan masyarakat. Wah, hebat sekali Kak Indana. Bisa menyebutkan 3 poin tersebut, akan tetapi telah mencakup keseluruhannya. Mungkin pembahasan yang terakhir itu ada pelaksanaan norma di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kak Indana boleh nih jelasin apa saja penerapan norma dalam lingkungan rumah. Boleh dong, Kak. Jadi, dalam pelaksanaan norma di lingkungan rumah itu seperti menyayangi dan menghormati orang tua, saling menyayangi dengan kakak dan adik, dan yang terakhir itu seperti menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Halo Kak Indana, mungkin aku izin menjelaskan pelaksanaan norma di lingkungan sekolah ya Kak Ratu. Oh iya, tentu boleh dong Kak Zaza, dipersilahkan. Jadi gini, pelaksanaan norma di lingkungan sekolah itu seperti menjaga kebersihan sekolah, datang tepat waktu, dan menghormati guru serta warga sekolah. Wah, Kak Zaza, betul banget nih. Terkadang peserta didik masih banyak yang abai, terlebih dalam datang tepat waktu. Padahal datang tepat waktu kan merupakan salah satu bentuk norma hukum. Karena dengan adanya peraturan dan adanya sanksi hukuman bagi peserta didik yang melanggar. Mungkin Kak Ratu bisa melanjutkan penerapan norma di lingkungan masyarakat sekitarnya. Terima kasih banyak Kak Indana. Aku izin menjelaskan mengenai penerapan norma di lingkungan masyarakat dan sekitarnya ya. Adapun penerapannya itu bisa berupa seperti menghormati tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, dan gotong royong dengan tetangga. Betul sekali tuh Kak Ratu. Norma di lingkungan masyarakat ya hubungan antar tetangga. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya dengan adanya norma dalam kehidupan akan lebih terasa tenang, tentram, dan adil. Betul sekali Kak Zaza. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi time. Kakak akan memberikan kalian 2 evaluasi agar kalian lebih memahami materi tentang norma dan hukum di lingkungan sekitar. Evaluasi yang pertama, setelah kalian mendengarkan podcast mengenai pelaksanaan norma dan aturan, kemudian kalian bersama teman sebangku menuliskan pengalaman tentang norma yang telah dilaksanakan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat sesuai dengan tabel yang telah disediakan. Kemudian, setelah kalian menuliskan pengalaman tersebut, kalian presentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Evaluasi kedua, dengarkanlah 2 cerita berikut ini. Setelah mendengarkan cerita, kemudian analisislah berdasarkan norma yang telah dipelajari beserta penjelasannya. Lalu, presentasikan hasil analisis kalian. Cerita pertama, jagalah lingkungan. Pada hari Minggu pagi yang cerah, Zahra sedang berlari pagi di taman. Tanpa sengaja, Zahra melihat Tio membuang kemasan air mineral yang telah dia minum sembarangan. Kemudian Zahra berlari mendatangi Tio. Zahra meminta kepada Tio untuk membuang bekas kemasan air mineralnya pada tempat sampah yang sudah disediakan oleh taman. Tetapi Tio tidak mau dengan alasan tempat sampahnya jauh dan itu hanya sebuah kemasan air mineral bekas. Zahra menasihati Tio, tetapi dia enggan untuk mendengarkan nasihat Zahra. Dia lebih memilih untuk pergi meninggalkan Zahra dan bekas kemasan air mineral miliknya. Cerita kedua, hidup rukun. Arif adalah seorang anak yang baik dan juga sopan. Dia memiliki seorang kakak perempuan bernama Anya. Mereka hidup rukun dan saling menyayangi.
Terkadang, Arif membantu Anya untuk membereskan rumah, seperti membereskan rak buku dan mainannya. Sedangkan Arif juga sering mendapatkan bantuan dari kakaknya pula, seperti ketika dia mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah. Mereka berdua dengan senang hati saling membantu dan menolong dalam melakukan pekerjaan di rumah. Adik-adik bisa mengerjakan evaluasi tersebut dengan sungguh-sungguh. Selamat mengerjakan, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat.